وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tuan-tuan guru, segenap tokoh masyarakat, segenap para pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Habib Husain Al-Attas, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Yang berani beliau. Mudah urusan dunia akhirat beliau. Allah perkuat langkahan kaki beliau. Dakwah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruh para hadirin, hadirat, bapak, ibu-ibu, auris, serta seluruh khususnya para pemuda-pemuda umat baginda Nabi besar Muhammad selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa selama-lamanya. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikan telinganya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, pagi hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat. Amin. Tempat turunnya kasih sayang. Amin. Tempat turunnya pengampunan. Amin. Tempat turunnya berkat. Amin. Tempat turunnya hidayat. Amin. Tempat turunnya inayat. Amin. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majlis untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di ini majlis memuliakan, mengagungkan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Duduknya kita di ini majlis, lidah kita basah dengan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Saudara-saudara, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm." Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, alam tara jildal haqira mugabbalan bitsagafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kau melihat, tidak pernahkah kau tahu, tidak pernahkah kau mendengar kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh mulut-mulut lama ansara jildal mushafi, ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, saya punya kulit. Ini kulit kambing atau kulit sapi, saya potong jadi dua. Yang setengah saya bikin dompet, saya bikin tas. Boleh nggak saya taruh di bawah? Boleh. Jawab, boleh nggak? Boleh. Saya buang? Boleh. Saya bakar? Boleh. Nyentuhnya nggak pakai wudhu? Boleh. Boleh. Nah, yang satu lagi ini kulit dibelah dua. Yang tadi kan dibikin dompet, bikin tas. Yang setengahnya lagi saya bikin sampulnya, sampulnya Al-Quran. Boleh taruh bawah? Boleh. 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 Harus taruh tempat yang tinggi. Boleh dihinakan? Harus dimuliakan. Boleh nyentuh nggak pakai wudhu? Harus nyentuh suci. Lah kenapa? Kulitnya sama, tapi kenapa caranya berbeda? Karena yang satu menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran.
sehingga kulit itu menjadi mulia. Nah, kita itu kulitnya, saudara-saudara. Siapa Al-Qur'annya? Al-Qur'annya ibaratnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita menjadi mulia pada malam hari ini bukan karena kita kita menjadi mulia bukan Nabi Muhammad yang bertambah mulia. Kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan kalian pada malam hari ini memuliakan Nabi. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan bertambah. Kalian tidak memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi tidak berkurang. Kalian mengagungkan Nabi, keagungan Nabi tidak akan bertambah. Kalian tidak mengagungkan Nabi, kemuliaan Nabi tidak berkurang. Tetapi kalian memuliakan Nabi, kalianlah yang menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi Muhammad. Kalian yang menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Kalian yang menjadi terpuji, kalian yang dipuji oleh para malaikat. Kenapa? Karena kalian telah memuji baginda Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ma badahtu Muhammadan bi qasidati. Ada seorang penyair berkata, ma madahtu Muhammadan bi qasidati. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan qasidahku, dengan syairku, dengan pujianku, tidak. Tetapi syairku yang menjadi mulia, pujianku yang menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu menjadi mulia, saudara-saudara. Makkah menjadi kota yang mulia, kota yang agung. Kenapa? Karena Makkah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia, kota yang agung. Kenapa? Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, bahkan sandalnya Nabi Muhammad SAW, sandal Nabi Muhammad menjadi mulia, menjadi agung. Bahkan sandal itu berjumpa dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Kata Rasulullah, wahai Jibril, ayo kau ikut denganku berjumpa dengan Allah. Kata Jibril, ya Rasulullah, tidak bisa. Aku tidak bisa berjumpa dengan Allah, aku akan hancur lebur. Kata Rasulullah, bukankah kau tercipta dari cahaya? Ya, aku tercipta dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau Allah ciptakan dari cahaya, dan engkau adalah bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. An Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Qala ya Jabir, khalaqallahu qabla al-asya' nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Dari Jabir bin Abdullah Ansar, semoga Allah meridhai keduanya. Nah, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apa-apa. Belum ada makhluk apapun, belum ada qalamullah, belum ada penanya Allah, belum ada lauhul mahfuz, belum ada syajaratul ahya, pohon kehidupan, belum ada arsy, belum ada sorga, belum ada neraka, belum ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Tidak ada awal bagi Allah. Siapa makhluk yang pertama Allah ciptakan? Nur nabiyyika Muhammad. Cahaya kekasihmu Muhammad, cahaya nabimu Muhammad, khalaqa min nurih, yang Allah ciptakan dari cahaya Allah. Kata Jibril, engkau bagian dari cahaya Allah, sehingga hanya engkaulah yang bisa berjumpa langsung dengan Allah. Saudara-saudara, saya tanya, jangankan Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang maha agung, yang maha mulia, makhluknya saja, yaitu matahari. Planet manapun, benda apapun, tidak ada yang bisa sampai kepada matahari. Ada yang bisa sampai ke matahari? Tidak. Pasti hancur, pasti terbakar. Tidak ada yang bisa sampai ke matahari. Apa yang bisa sampai ke matahari? Yang bisa sampai ke matahari hanya cahaya matahari itu sendiri. Ketika dia terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika terbenam, cahayanya yang kembali kepada matahari tersebut. Hanya cahaya matahari sendiri yang bisa kembali kepada sang matahari. Nah, tidak ada yang bisa kembali kepada Allah, berjumpa langsung dengan Allah, kecuali bagian dari cahaya Allah itu sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, sandalnya berjumpa dengan Allah. Maka banyak para ulama berkata, siapa yang lebih mulia, Jibril atau sandalnya Nabi Muhammad SAW? Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tapi Nabi Muhammad sandalnya berjumpa dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Kenapa sandal itu menjadi agung? Padahal hanya kulit biasa. Sandal itu menjadi mulia, sandal itu menjadi agung karena menempel di kaki yang mulia. Kaki siapa? Kaki baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana kita menjadi mulia karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kadang kita tidak menyadari betapa mulianya kita, betapa agungnya kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena hati kita tertutup,
Kenapa? Cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Kita sibuk dengan urusan dunia pagi, siang, sore, malam. Sehingga hati kita tertutup, tidak mengetahui akan kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Umat yang Nabi dan Rasul ingin menjadi kita seperti umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata, "Ya Rabbi, inni la'ajidu fil alwahi ummatan." Kata Nabi Musa, "Wahai Tuhanku ya Allah, aku telah menemukan dalam alwah." Alwah itu Taurat. "Aku telah menemukan dalam alwah ada satu umat, yang dimana umat ini adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan bagi manusia. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Umat ini menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. "Faj'alhum ummati." Jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Apa kata Allah? "Tilka ummatu Ahmad." Itu adalah umatnya Ahmad, umatnya Muhammad, wahai Musa. Tidak bisa. Yang kedua kata Nabi Musa, "Ya Rabb, inni la'ajidu fit Taurat ummatan al-akhirun." Ini aku temukan dalam Taurat, mereka umat yang terakhir di dalam penciptaan. Mereka terakhir yang dikeluarkan. Tetapi as-sabiquna fil akhirat. Walaupun mereka umat yang terakhir, tapi di akhirat mereka umat yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. "Faj'alhum ummati." Jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Allah? "Tilka ummatu Ahmad." Itu umatnya Muhammad. Yang ketiga kata Nabi Musa, "Inilah ajidu fit Taurat." Aku temukan dalam Taurat satu umat, mereka niat baik, baru niat baik Allah tulis baginya kebaikan. Ketika dia melakukan niat baiknya, Allah tulis baginya 10 kebaikan. Ketika dia niat buruk, Allah belum tulis baginya keburukan. Ketika dia meninggalkan niat buruknya, Allah berikan dia kebaikan. "Faj'alhum ummati." Jadikan mereka umat ya Allah. Apa kata Allah? "Tilka ummatu Ahmad." Mereka adalah umat Muhammad. Siapa mereka? Kalian yang duduk pada malam hari ini adalah umat yang dirindukan, umat yang Nabi Musa ingin kita menjadi sebagai umatnya. Tapi Allah jadikan kita menjadi mulia dengan apa? Dengan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam berkata, "Aku iri kepada umat Muhammad." Kenapa? Karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Apa 4 macam kemuliaan itu? Yang pertama kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, Allah hanya menerima taubatku ketika berada di kota Mekah. Di kota-kota yang lain, di tempat-tempat yang lain, Allah belum terima taubatku. Allah menerima taubatku hanya di kota Mekah. Sedangkan bagi umat Muhammad, mereka mau bertaubat tidak harus di Mekah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, aku berbuat salah 1 kali, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. 450 tahun Allah pisahkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Ratusan tahun Allah pisahkan Adam dan Hawa, baru Allah pertemukan. Sedangkan bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam kalian berbuat dosa, tapi tidak Allah pisahkan kalian dengan anak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, katakanlah dengan karuniaku. Apa karunia Allah? Apa karunia Allah? Al-Quran. Dalam banyak kitab-kitab tafsir, Tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, Tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi, kitab tafsir Madarikut Tanzil, Al-Imam An-Nasafi, kitab tafsir Al-Kabir, kitab tafsir Jalalain, Al-Imam Jalud Al-Mahalli, dan dilanjutkan oleh Al-Imam Jaluddin As-Suyuti. Kemudian tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir Bil Ma'thur daripada Al-Imam As-Suyuti, dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain. Dijelaskan karunia Allah adalah Al-Quran. Karunia Allah adalah ilmu. Kemudian rahmat Allah iman, rahmat Allah Islam. Nah, di dalam tafsir Bil Ma'thur, yang dimana metode tafsir
menggunakan ayat yang lain. Wa birahmati, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Maka dengan karunia dan rahmat tersebut, siapa rahmat Allah yang paling besar? Apa rahmat Allah? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, dengan adanya ilmu sebagai karunia Allah, dengan adanya Islam, adanya iman, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah paling besar, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, Allah yang memerintahkan kita berbahagia, bergembira dengan lahirnya, dengan adanya, dengan kehadiran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah sendiri memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi jikalau intisari maulid, ya, kalau intisari maulid adalah memuliakan kelahiran Nabi, maka yang pertama kali bermaulid adalah Allah. Karena Allah yang pertama kali memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Hanya cara Allah dan cara kita berbeda. Cara kita merayakan maulid Nabi, merayakan kelahiran Nabi dengan apa? Dengan duduk, berkumpul, menyambung tali silaturahmi, mendengar nasihat-nasihat para ulama, membaca maulid, membaca sirah. Dalam maulid itu, dalam buku-buku maulid yang dibaca, maulid apapun, Syarafal Anam, Diba, Barzanji, maulid maulid Sibdullah, dan maulid-maulid yang lain, itu maulid berisi kisah Nabi Muhammad, yang dimana di situ dijadikan dengan syair-syair yang indah. Baik ada seperti burda yang dikarang oleh Imam Busiri. Itu semua sejarah Nabi Muhammad SAW. Dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu cara kita duduk, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat dari para ulama, memberi makan. Itu cara kita memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Allah punya cara sendiri. Bagaimana cara Allah memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnin, Isna Azhar min syahr Rabiul Awal amal fil wa summiya amal wiladati amal fil li'anna malik al-Habasyah ja'a ila Makkah li hadmil Ka'bah. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun kelahiran beliau tahun gajah. Kenapa? Karena Raja Habasyah datang ke Mekah, datang ke Mekah lihadmil Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Fahlakallahul jaysh, Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Allah kirim pasukan, Allah kirim burung ababil yang membawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung membawa 3 buah batu. Satu batu di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Mereka lempar itu batu, jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kaki. Saking begitu luar biasanya, saudara-saudara. Allah hancurkan. Kenapa Allah hancurkan pada hari kelahiran Nabi? Apakah mustahil bagi Allah menghancurkan tentara gajah sebelum mereka berangkat ke Mekah? Bisa aja Allah hancurkan sebelum mereka berangkat. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Takrim, wa tashrif, wa ta'zim. Ini adalah Allah memuliakan, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, sumur-sumur yang kering Allah pancarkan airnya. Daun-daun, pohon-pohon yang tidak ada daun berdaun kembali, semua jadi hijau. Pohon-pohon, daun-daun yang kering tumbuh daun-daunnya. Di hari kelahiran Nabi, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi. Kenapa semua itu terjadi di hari kelahiran Nabi? Karena Allah ingin memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Nah, Allah saja memuliakan kelahiran Nabi, Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya bagaimana? Jangankan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam suatu riwayat, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, beliau bermimpi, dalam mimpinya berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab diazab dan disiksa oleh Allah dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin, dari selah-selah jarinya Abu Lahab keluar air, sehingga dia bisa minum dari air tersebut tiap hari Senin. Sayyidina Abbas bertanya, apa yang terjadi wahai Abu Lahab? Ya Abu Lahab. Abu Lahab berkata, ketika Muhammad lahir, Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Suwaibah bilang, wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir, anak yang sangat tampan. Aku gembira, aku bergembira
dengan lahirnya Muhammad. Saking gembiranya aku bebaskan Suwaibah. Aku merdekakan Suwaibah. Jadi adat istiadat orang Arab itu, kalau ada yang datang bawa basyar, bawa kabar gembira, maka orang yang diberikan kabar itu pasti akan memberikan kemuliaan kepada orang yang bawa kabar. Nah, Suwaibah bawa kabar kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab gembira, Abu Lahab senang, dia bebaskan Suwaibah. Karena itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin, karena Muhammad dilahirkan di hari Senin. Itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab musuhnya Nabi Muhammad, tapi karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi, Allah ringankan azab dan siksanya. Bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah duduk di belakang Nabi, kita tidak pernah duduk bersama Nabi, kita tidak pernah makan bersama Nabi, kita tidak ada di sekeliling Nabi Muhammad, tidak pernah. Kita tidak pernah sholat di belakang Nabi, kita tidak pernah sezaman dengan Nabi, kita tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kata Nabi, tuba liman yarani wa amanadi. Sungguh beruntung bagi orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Wa tuba summa tuba summa tuba. Dan sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan. Liman lam yarani wa amanadi. Bagi siapa orang yang tidak pernah melihatku tetapi beriman kepadaku. Nah, bagaimana kalau kita umat Nabi Muhammad beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian cinta kepada Nabi dan bergembira seumur hidupnya kita dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad wajib. Bukankah dikatakan dalam qasidah Muhammadiyah, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammadun dzikruhu, Muhammad, mengingat beliau, menyebut beliau, rauhun, ketenangan, kedamaian bagi jiwa-jiwa kita. Muhammadun, Muhammad, syukruhu, bersyukur dengan adanya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram, puasa hari Asyura. Kenapa kita berpuasa pada hari Asyura? Dulu Nabi Muhammad melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Nabi Muhammad bertanya, orang Yahudi menjawab, kami berpuasa pada 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa. Maksudnya kami lebih berhak berbahagia, kami lebih berhak bersyukur atas Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Untuk apa? Karena bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Tapi agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad mengatakan, andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ahnya. Jadi kalau orang Yahudi hanya 10 Muharram, kalau kita 9 dan 10. Kenapa Nabi tambahkan 9? Ada 9-nya agar berselisih, agar gak sama dengan orang-orang Yahudi. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia sama dengan kaum tersebut. Nah, bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sun. Maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, bagaimana bersyukur kepada Allah atas terselamatkan seluruh alam semesta ini berkat adanya Nabi Muhammad. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada kemewahan dunia, kesenangan dunia, tipu daya dunia? Bagaimana mungkin Nabi akan condong? Bagaimana mungkin Nabi akan tertarik kepada dunia? Sedangkan kalau bukan karena Nabi,
dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya, bahkan para nabi, para rasul. Nabi Adam terselamatkan, taubatnya diterima. Kenapa? Karena membawa nama Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir. Kenapa? Dalam tulang sulbinya membawa nur Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim, Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam sulbi Ibrahim terdapat nur Nabi Muhammad. Nabi Allah Ismail, Allah selamatkan dari penyembelihan. Allah ganti dengan seekor dongan berasal dari sorga. Kenapa? Dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat nur bagi Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul, bahkan seluruh alam semesta ini terselamatkan. Ini semua ada berkat bagi Nabi besar Muhammad. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita duduk pada malam hari ini memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad untuk bersyukur kepada Allah atas adanya rahmat yang terbesar bagi seluruh alam semesta. Siapa? Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, Majelis Auris dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya acara Maulid seperti ini, maka jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, gutwah kita, teladan kita, pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga kita. Jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan rumah tangga kalian hidup dengan cahaya Al-Quran, hidup dengan cahaya akhlak, cahaya ilmu. Sebab apa? Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, dinar, dirham, rupiah. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi ilmu, amal, akhlak, adab, wara', khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Ini warisan Nabi Muhammad. Majelis-majelis ilmu, para ustadz, para kiai, pewaris Nabi Muhammad, para habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau-beliau, merekalah para pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Majelis-majelis seperti inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, maka jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad. Didik kau punya istri dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Kenalkan kepada istrimu sosok Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, Sayyidatuna Sumayyah binti Khabbab. Kenalkan bagaimana perjuangan wanita-wanita Nabi Muhammad kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian. Saudara-saudara, wanita-wanita kita, istri-istri kita, mereka tahu di mana letak lemari, di mana letak kursi, di mana letak kompor, di mana letak dapur. Tapi istri kita tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kita, di mana letak anak-anak perempuan kita ketika malam. Istri kita emas, intan, permata, berlian, uang gak mungkin ditaruh di luar rumah, pasti ditaruh di dalam, dikunci rapat-rapat. Kenapa? Takut hilang, takut dirampok. Harta, intan, emas, permata dikunci rapat-rapat dalam rumah. Tapi anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib tiap malam rumahnya gelap. Tiap malam rumahnya gelap. Orang-orang berkata, wahai Ali, apakah kamu nggak punya lentera? Kamu nggak punya lentera? Apa jawab beliau? Saya punya lentera. Saya punya lentera. Tapi saya matikan lentera setiap malam. Kenapa? Agar orang-orang yang lewat depan rumah saya tidak bisa melihat walaupun bayangan anak-anak perempuan. Bayangan anak perempuannya nggak rela dilihat. Bagaimana dengan anak-anak perempuan kita? Apalagi zaman sekarang, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Orang-orang sibuk dengan medsos. Saudara-saudara, pagi, siang, sore, malam sekarang orang sibuk dengan handphone. Saya tanya, jawab. Anak-anak kalian, pagi, siang, sore, malam lebih banyak pegang Quran atau pegang handphone? Jawab. HP apa Quran? HP apa Quran? Karena kita lebih banyak pegang HP. Al-Quran dibiarkan terus. Nanti kalian pulang dari sini, kalian tanya kepada putra-putri kalian, siapa Nabi Muhammad? Siapa nama bapaknya Nabi? Siapa nama ibunya Nabi, kakeknya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi? Kalau anak-anak kalian tidak tahu, maka kalian yang menjadikan anak-anak kalian buta Islam, buta iman, buta Quran, dan buta baginda Nabi Muhammad. Kalian yang membuat hati anak-anak kalian mati. Ingat saudara-saudara, kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak, kewajiban kita sebagai bapak terhadap anak, tanggung jawab kita sebagai ayah terhadap anak, tanggung jawab kita sebagai suami terhadap istri. Kewajiban kita sebagai suami terhadap istri bukan hanya keluar cari nafkah untuk memberi makan jasmani mereka, untuk beli beras, untuk beli minyak, untuk beli lauk. Kalau
Kewajiban kita sebagai suami dan sebagai ayah hanya bisa memberi makan jasmani saja. Apa bedanya dengan binatang? Kita belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan buat anak istrinya. Ada yang lebih wajib bagi kita yang kita lalai selama ini. Apa? Mendidik dan memberi makan jiwa dan hati anak-anak istri kita.